Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Dudu Juiria, NIM 24022202551 dengan nomor peserta 278013024303. Saya bertugas di MI Akhiruddin Gumulung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 di LPTK Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tahun 2025. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sunan Kalijaga. Materi ini merupakan materi kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran deep learning. Penasaran dengan videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana dengan keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku dan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Daftar hadir ya, kehadiran. Irfan, Sandy, Dihan Aiska,
Eno, Hadir. Mukoyin. Hadir. Di dalam belajar ini kita tentu ingin mencapai sesuatu yang sempurna atau sesuatu yang kita inginkan ya. Maka dari itu dari sejak sekarang kalian harus menanamkan semangat yang luar biasa atau menanamkan istilahnya cita-cita dari sekarang ya. Jangan hanya stuck sampai sekolah MI saja. Jadi setelah ini kalian harus melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Ya, jangan hanya sampai sekolah MI saja, harus sekolah setinggi-tingginya. Karena apa? Karena dengan bersekolah dan belajar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya. Kita akan SBT ya. Tahu velocity? Tahu. Ya, kita bertepuk tangan dengan velocity. 1 detik, 1, 2, 3. Tepuk velocity. Sekali lagi tepuk velocity. Ya. Ayo, kita maju. Ini ya. Jadi, kemarin, maaf loh, kemarin kita mempelajari tentang sunan derajat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Kalian tahu tentang Sunan Kalijaga? Coba, yang kalian tahu tentang Sunan Kalijaga. Kalau masih belum ingat, ibu akan bagikan ya. Nanti kamu baca berkelompok. Nih, baca dulu masing-masing ya. Setelah itu kalau ada pertanyaan atau ibu tanya kalian baca. Saya. Ayo dibaca dulu sebentar. Menonton video tentang Sunan Kalijaga. Ayo dibaca dulu. Kelihatan bacanya di center. Kelihatan sedang baca. Sudah bacanya? Sudah. Ini semua ya, udah semua bacanya. Jadi Sunan Kalijaga itu nama aslinya siapa? Said. Putra dari siapa? Seorang adipati atau tumenggung Tuban ya. Kalau menurut istilahnya bersambung kepada sahabat Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Awal cerita kehidupannya itu beliau sejak kecil sudah dididik secara Islami oleh para ulama dan guru yang diundang oleh orang tuanya ke istana. Dan Sunan Kalijaga sudah bergaul dengan masyarakat setempat, artinya dengan rakyat jelata. Tidak hanya bergaul dengan para pejabat-pejabat istana. Ya, karena sering bergaul dengan para rakyat dan Sunan Kalijaga menjadi prihatin melihat kondisi kehidupan masyarakat rakyat Tuban saat itu dengan keadaan yang sangat miskin dan kelaparan. Sedangkan
ditegur dengan pelajaran. Ya udah nggak dilakukan lagi. Pada suatu hari ada yang menghitam dengan menggadai seorang gadis kampung. Setelah itu ketahuan, orang tua pun jadi malu. Ya, jadi malu. Akhirnya diusir dari istana. Setelah dari istana diusir, mengembaralah kemana-mana dan hidup sendirian di hutan-hutan. Tetapi jiwa apa namanya, jiwa rasa peduli kepada masyarakat itu masih ada. Tapi bagaimana beliau bisa membantu masyarakat tanpa adanya bantuan dari orang tua atau bantuan makan dari istana? Makanya beliau dengan cara hidup di hutan, membegal atau merampok orang-orang yang lewat di situ, tetapi adalah orang-orang yang kaya saja, kalau miskin mangga. Setelah itu hasilnya dibagikan kepada emak saya. Suatu hari bertemulah dengan seorang kakek-kakek yang membawa tongkat, dan terlihat tongkatnya itu seperti emas. Makanya silau sekali nih mata untuk berniat sekali merebut tongkat itu. Setelah dia rebut tongkatnya, ternyata ini tongkat biasa saja. Ini tongkat biasa saja, bukan perlu dibuat. Akan tetapi dengan ribut itu, sang kakek itu jatuh tersungkur. Dan akhirnya jatuh tersungkur, nangis kakeknya. Kata Sunan Kalijaga, segitu aja nangis, segitu jatuh aja nangis, kayak anak kecil. Akan tetapi setelah bangun kakek itu bukan nangis karena jatuh, tapi karena kasihan sama rumput yang tercerabut itu. Jatuh, pegang rumput, tercerabut, dia nangis, kasihan ini rumput juga ingin hidup sama dengan kita. Karena ini tercerabut oleh saya, maka dia tidak akan bisa hidup. Nah, dari situ, kalau kamu ingin, saya kan hanya ingin tongkat kakek saja, tidak termasuk itu. Ya udah dikasih apa? Kalau kamu ingin tuh lihat pohon kolang kaling itu, ya nau itu, tiba-tiba terlihat seperti emas. Makanya Sunan Kalijaga memanjat pohon itu untuk mengambil emas. Setelah di atas, jatuh semua pohon nau itu atau kolang kaling itu, dan ternyata bukan emas, hanya ya buah biasa. Nah, bagaimana ini? Kok jadi aneh? Aneh ini sebenarnya siapa? Kakek. Aneh ini sebenarnya siapa? Saya ingin berguru pada Anda. Terus kakek itu berkata, hei anak muda, kamu itu, saya tahu, saya mengerti maksudmu merampok, mencuri, membegal itu untuk membagikannya kepada masyarakat jelata yang miskin kelaparan. Tapi caramu itu yang salah. Kamu itu bagaikan berwudu dengan air suci, bersuci tapi dengan hal yang najis. Itu sama saja dengan bohong atau sama saja dengan melakukan hal yang tidak baik. Maka dari itu sudahi kamu. Kalau begitu, ya sudah, saya mau berguru. Kalau mau kamu berguru sama saya, kamu duduk sini, tungguin tongkat saya, duduk sini. Nanti jangan bangun sebelum saya datang. Akhirnya duduklah Sunan Kalijaga yang pertama di pinggir sungai. Ya, berapa tahun itu sampai semua jenggotan, semua tertutup. Makanya Raden Said ini diberi nama Sunan Kalijaga karena menjaga kali atau bertapa di pinggir kali. Jelasnya ya, mari kita saksikan film tentang Sunan Kalijaga. Ya, berapa menit saja.
pindah pindah arah. Jadi jangan dulu perhatikan anak dan mau kan? Kira-kira Wali Songo itu ada berapa? 9 ya. Sebenarnya Wali Songo itu siapa? Wali Songo itu siapa sebenarnya? Yaitu seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sekitar tahun berapa? Abad berapa? Abad ke-14 sampai 16 ya. Nah, Wali Songo itu kan wali itu ulama. Songo apa artinya? 9 orang wali ya. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini. Ini Wali Songo ya. Wali Songo. Dan semuanya ada 9 itu. Coba yang satu siapa namanya? Mau apa? Maulana Malik atau Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Nama Raden Ahmad. Yang ketiga Sunan Kudus. Oh, bukan Sunan Giri, yaitu bernama Muhammad Aidul Yakin. Yang keempat Sunan Bonang bernama Raden Mahmud Ibrahim. Yang kelima Sunan Derajat bernama siapa? Raden Kosim atau siapa? Ya, terus yang keenam Sunan Kalijaga yang bernama Raden Salim. Yang ketujuh Sunan Muria yang bernama siapa? Ingat enggak? Nah, yang ketujuh Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Kudus bernama Jafar Shodiq, yang kesembilan Sunan Gunung bernama Syarif Hidayatullah. Dan yang sedang kita bahas adalah tentang Sunan Kalijaga. Nah, dari bacaan yang kalian baca tadi, juga dari video yang kalian lihat tadi ya, kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran ini? Kan Sunan Kalijaga itu cara dakwahnya bagaimana? Nah, dalam pembelajaran ini Sunan Kalijaga cara dakwahnya yaitu menggunakan yang paling unik adalah dengan pendekatan budaya, yaitu dengan cara satu dengan wayang. Apa ini? Wayang ya. Ini tuh wayang bukan hanya ini, maksudnya macam-macam. Ada yang gendut ya kan? Ada yang ya macam-macam. Ini kan wayang kan? Wayang. Selain wayang, apa lagi coba kira-kira cara mendakwah? Tembang dan gamelan. Nah, banyak sekali kesenian-kesenian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Contohnya apa tadi? Satu, cara dakwahnya Sunan Kalijaga itu sangat unik. Satu dengan pendekatan inklusif atau dengan pendekatan yang ramah tamah ya, kasih sayang. Terus juga dengan menggunakan media wayang kulit dan juga tembang dan gamelan. Terus juga menggunakan akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu bagaimana? Yaitu menggabungkan budaya Jawa tidak dihilangkan, tetapi digabungkan dengan tradisi secara Islami. Ya. Dan sekarang ibu pengen tahu, ya, kira-kira nih pembelajaran apa
yang diambil dari pelajaran apa yang diambil dari pembelajaran tentang Sunan Kalijaga dan juga dari video yang kalian lihat. Ya, nanti kalian tulis di sini. Misalnya metode dakwahnya Sunan Kalijaga yang bagaimana, atau karya-karyanya Sunan Kalijaga, apalagi yang lagu-lagu itu, ya. Terus ya semacam itu, ya. Ibu bagikan ini ya. Nanti kalian tulis sini, di situ kalian presentasi. Ya. Berkelompok. Jangan lama-lama. Kalau udah satu. Jadi ya, satu, peduli dan kasih sayang kepada sesama. Satu, tapi kalian satu aja, jangan sama. Terus yang kedua, sudah dapat merinci apa yang bisa diambil dari Sunan Kalijaga? Apa yang ini dari Sunan Kalijaga? Nah, sekarang presentasi ya. Ibu panggil langsung ke depan dan membacakan apa yang telah ditulis. Sekarang lagi-lagi dulu. Nih, cepat. Satu aja presentasi. Kau bacakan. Dari kelompok A. Saya dari kelompok A. Saya dari kelompok A. Pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga tradisi lokal. Tradisi lokal. Tradisi lokal itu yang bagaimana? Menjaga tradisinya. Tradisi lokal itu seperti apa? Ya. Apa? Sudah. Tuh. Coba yang sini. Punya. Ayo sini. Ada perempuan ini. Ayo. Ayo bacakan. Ayo. Jangan malu-malu. Oke. Cuma bahasa Inggris ya.
Bacakan hasil penelitian apa yang didapat dari cerita Sunan Kalijaga. Belajarnya apa tadi? Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan menjaga tradisi nasional atau lokal. Ya, seperti apa tradisi lokal itu? Mitoni, ya. Apa lagi? Apa? Kemudian boleh dibuka. Nah, ya sudah. Duduk. Nah, satu lagi. Ayo, untuk membersihkan bangku. Ya, cepetan. Malah dibuang. Nah, ini dari kelompok B. Kelompok B, ayo. Apa yang bisa penelitian denganmu? Ayo, baca. Selain itu, ada apa lagi? Saling menghormati dan menghargai antar sesama atau perbedaan yang ada. Kita itu diciptakan berbeda-beda, apalagi hidup di Indonesia dengan berbagai macam suku, budaya yang berbeda, agama juga banyak. Ya, jadi belajar apa itu lagi? Menjaga tradisi lokal, bersungguh-sungguh belajar ilmu, ditambahi lagi apa tadi? Menghargai, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Boleh tepuk tangan. Kesimpulannya adalah Sunan Kalijaga bernama asli Raden Syahid. Diberi julukan Sunan Kalijaga karena diberita oleh Sunan Bonang menjaga atau bertapa di pinggir kali. Karena saking setianya menurutnya sama guru, selagi gurunya belum menjemput, maka Sunan Kalijaga pun tetap melakukan perintahnya Sunan Bonang. Dan Sunan Kalijaga ini yang bernama Raden Syahid putra dari seorang Temenggung Wilapita yang silsilahnya bersambung ke Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, belajar ilmu kepada siapa? Kepada siapa Sunan Kalijaga belajar ilmunya? Kepada satu Sunan Bonang. Yang kedua Sunan Gunung Jati. Yang ketiga banyak gurunya, ya. Terus yang coba perannya dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa ini atau di Indonesia ini dengan media apa saja? Medianya dengan media apa saja? Satu, dengan kesenian budaya lokal, yaitu wayang kulit. Yang kedua dengan tembang dan gamelan. Yang ketiga seni ukir. Yang keempat akulturasi budaya, yaitu menggabungkan budaya Islami dengan budaya Jawa atau lokal yang ada pada saat itu. Budaya Jawa tidak Islam. Terus yang keempat, sosok Sunan Kalijaga itu adalah seorang yang tekun, ya, istiqomah, toleran, dan seorang seniman yang kaya dengan
laksanakan. Ya, itu saja.